Kali ini kita akan coba belajar mengenai user interface yang ada pada software VisiCAD-CAM ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di bagian paling tengah ini namanya graphic window, tempat kita membuat desain kita nantinya ya, tempat kita membuat geometri. Lalu kalau kita lihat di bagian atas, ini ada tabbed bar. Ya, tabbed bar ini berisi menu-menu standar dari sebuah software ya. Jadi seperti new file, open file, save file, undo, redo, dan seterusnya. Ya, di sini juga kita bisa menyembunyikan toolsnya bila kita tidak ingin tampilkan, dan juga kita bisa munculkan kembali ya. Jadi di sini ada pilihan, ada panah kecil. Lalu di bagian bawahnya ada menu bar and tabbed bar ya. Menu bar ini seperti menu-menu floating yang menggantung seperti ini ya. Jadi di sini main headingnya, di bawahnya subheadingnya. Oke. Jadi di subheading juga nanti ada beberapa pilihan lagi ya, seandainya ada tanda panah di sebelah kanannya. Lalu di bawahnya ada tabbed bar ya. Tabbed bar ini berisi tools-tools yang sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk modeling ya tools modeling yang muncul, surface ya tool berkaitan dengan surface, dan seterusnya. Dan jika kita ingin membuat tab baru yang custom, lalu toolsnya muncul sesuai pengaturan kita ya, atau keinginan kita, kita bisa klik kanan di sini, add tab, klik kanan kita bisa rename, misalnya custom tools ya. Kita bisa munculkan nanti dia tools apa aja yang akan muncul. Contohnya misalnya attributes ya, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa munculkan tool-tool custom di sini. Kita juga bisa remove jika kita ingin mengembalikannya ke keadaan semula seperti itu. Nah, di bawahnya di sini ada head up display ya. Head up display ini berkaitan dengan tampilan yang ada di graphic window. Contoh, kita bisa buat kotak terlebih dahulu, kita bisa buat cuboid. Klik saja sembarang, lalu klik di sini, klik di sini. Kalau sudah bisa klik kanan ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan perintah di visi ini kita bisa klik kanan. Ya, di head up display seperti terlihat di sini ada top view, ada bottom view, dan seterusnya. Ada isometric juga, kita bisa refit kalau ingin tampilannya ngepas ya sama graphic window. Lalu untuk tampilan modelnya kita bisa atur ya. Di sini ada wireframe. Kita juga bisa buat hidden lines seperti ini. Lalu hidden lines in different style dan seterusnya ya. Di sini juga ada growth shading with outline ya. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya ya untuk berkaitan dengan display ya. Nah, di bawah display ini ada toolbar yang terbang istilahnya atau floating. Kita sebutnya ini floating toolbar ya. Jadi floating toolbar ini berisi menu-menu standar yang berkaitan dengan desain ya. Di sini seperti line dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini di bagian top bar, dia kan berisi menu-menu standar yang ada pada software ya. Kalau ini menu-menu standar yang ada pada desain ya, seperti line tadi. Oke. Lalu di bagian paling bawah yang terakhir ini berisi tentang status ya, namanya bottom right toolbar. Ya, berisi tentang status-status yang ada di visi seperti status plane-nya seperti ini. Lalu status view-nya, di sini juga ada status layer-nya yang aktif. Dan juga ada units yang aktif, koordinat yang aktif ya. Kita lihat di sini koordinatnya berubah-ubah dan seterusnya. Oke. Jadi itu adalah sekilas mengenai user interface yang ada pada software VisiCAD-CAM.